Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari program studi pendidikan biologi semester 4 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini dengan beranggotakan Melani Azizah, Ibnu Ubaidillah, Putri Zahwa Salsabila, Ai Halimatus Salamah, dan Anita. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai model PBL atau Problem Based Learning untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran biologi dengan dosen pengampu Dr. Setiono MPD dan Suhendar MPD. Pada sub pokok pembahasan presentasi hari ini yaitu yang pertama sejarah model pembelajaran PBL yang akan dijelaskan oleh Melani Azizah. Yang kedua yaitu landasan teori pengembangan model PBL akan dijelaskan oleh Putri Zahwa Salsabila. Yang ketiga, karakteristik model pembelajaran PBL yang akan dijelaskan oleh Ibnu Ubaidillah. Yang keempat, sintaks model pembelajaran PBL yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ai Halimatus Salamah. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu keunggulan dan keterbatasan dari PBL. Langsung saja kita ke pembahasan satu persatu, yaitu sejarah model PBL. Pada pokok pembahasan kali ini yaitu ada sejarah model pembelajaran, landasan teori pengembangan model, karakteristik model pembelajaran, sintak model pembelajaran, serta keunggulan dan keterbatasan pada problem based learning. Nah, di sini ada what's your problem. Nah, di sini akan menjelaskan tentang cara berpikir seperti creative thinking, problem learning, serta akan ada question. Nah, selanjutnya model pembelajaran PBL. Problem based learning merupakan model pembelajaran yang berlandaskan konstruktivisme dan mengakomodasi keterlibatan siswa dalam belajar serta terlibat dalam pemecahan masalah yang konseptual. Sejarah model PBL. Problem based learning dalam pandangan Islam. Quran Surah Al-Imran ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, kemudian sejarah model PBL ini diperkenalkan pertama kali oleh Universitas Master Kanada tahun 1966. Selanjutnya oleh Universitas Maastricht Belanda tahun 1976, kemudian Universitas Newcastle Australia. Landasan teori pengembangan model PBL. Teori yang mendasari model problem based learning ada dua. Yang pertama, dukungan PBL secara teoritis. PBL dikembangkan berdasarkan teori pendidikan Vygotsky, Dewey, dan teori lain yang berkaitan dengan teori konstruktivis, sosial budaya, dan desain pembelajaran. Yang kedua, dukungan PBL secara empiris. Penerapan PBL telah menunjukkan bahwa model tersebut sanggup membuat peserta didik memecahkan masalah dengan kolaborativisme yang diperoleh melalui kegiatan interaksi sama individu. Model pembelajaran problem based learning memiliki karakteristik atau ciri khas tertentu. Karakteristik atau ciri khas yang dimiliki oleh problem based learning menurut Amir antara lain yang pertama, masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. Dalam model pembelajaran problem based learning, karena sifatnya pemecahan masalah, maka permasalahan digunakan sebagai awal pembelajaran.
Kemudian yang kedua, biasanya masalah digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara mengambang atau ill-structured. Misalnya dalam pembelajaran biologi itu menyajikan masalah biologi yang harus dipecahkan oleh siswa dalam bentuk soal berupa pertanyaan yang membutuhkan jawaban ataupun tugas proyek yang harus diselesaikan. Untuk menyelesaikan masalah biologi tersebut, setiap siswa tentu memiliki cara yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan intelektual siswa yang berbeda-beda. Masalah biologi diberikan kepada siswa di sekolah dimaksudkan untuk melatih siswa mematangkan kemampuan intelektual dalam memahami, kemudian merencanakan, kemudian melakukan, dan memperoleh solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Sehingga dalam dunia nyata diharapkan siswa mampu menghadapi masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, masalah biasanya menuntut perspektif majemuk atau multiple perspektif. Multiple perspektif ini adalah sudut pandang yang beragam, baik itu dari individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok dengan kelompok. Solusinya ialah menuntut peserta didik menggunakan dan mendapatkan konsep dari beberapa lintas ilmu yang bidang lainnya. Kemudian yang keempat, masalah membuat peserta didik lebih tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. Jadi permasalahan ini diharapkan menggugah semangat siswa untuk mendapatkan suatu informasi yang up to date atau yang terbaru dari permasalahan yang tadi dikemukakan di awal pembelajaran. Kemudian yang kelima, dari mode pembelajaran problem based learning ini diharapkan itu siswa dapat belajar mandiri atau self-directed learning. Kemudian yang keenam, dari problem based learning ini diharapkan tidak hanya dari sumber informasi ini tidak hanya didapat dari satu sumber saja, melainkan dari berbagai sumber yang relevan. Karena dalam pencarian evaluasi serta penggunaan pengetahuan ini dapat menjadi kunci penting dalam pemecahan permasalahan yang akan dipecahkan solusinya. Kemudian yang terakhir, pembelajarannya itu harus kolaboratif, kemudian harus komunikatif dan kooperatif. Diharapkan peserta didik bekerja dengan kelompok, baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok ataupun antar kelompok. Kemudian saling berinteraksi, kemudian harus saling mengajarkan jika ada satu orang yang tahu atau per teaching. Kemudian setelah melakukan interaksi ataupun negosiasi dengan berbagai pihak, ketika menemukan jawaban yang benar itu harus langsung dipresentasikan. Untuk selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai langkah-langkah atau sintaks dari problem based learning atau PBL. Yang pertama itu ada mengorientasikan peserta didik kepada masalah. Nantinya, guru akan menginformasikan tujuan-tujuan pembelajaran, mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan logistik penting, memotivasi peserta didik agar terlibat dalam kegiatan pemecahan masalah yang mereka pilih sendiri. Kemudian, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, nantinya guru ini akan membantu peserta didik menentukan dan mengatur tugas-tugas belajar yang berhubungan dengan masalah itu. Yang ketiga yaitu membantu penyelidikan mandiri maupun kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, mencari penjelasan dan solusi. Kemudian keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya serta memamerkannya. Guru akan membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan hasil karya yang sesuai, seperti laporan, rekaman video, dan model, serta akan membantu mereka berbagi karya mereka. Yang kelima itu yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, nantinya setelah keempat langkah tersebut selesai, guru akan membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Dengan menggunakan langkah-langkah pembelajaran tersebut,
peserta didik mampu mengembangkan pemikiran-pemikiran yang ada. Kemudian, peserta didik juga mulai mampu belajar memecahkan masalah dengan berpikir kritis, yang tentunya memecahkan masalah dengan penuh pertimbangan antara masalah yang diberikan dengan kondisi yang real atau nyata di lingkungan sekitar. Nah, kemudian bahwa langkah-langkah pada pembelajaran problem based learning atau PBL ini tentunya didukung dengan kurikulum 2013, di mana kurikulum tersebut melatih siswa untuk memecahkan masalah dengan apa yang peserta didik lihat di lingkungan mereka, di lingkungan sekitar mereka, dan menggunakan berbagai eksperimen untuk membuktikan pengamatan peserta didik. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman atau rekan saya. Kelebihan dan kekurangan problem based learning. Kelebihan, menurut Amir, keunggulan PBL ada di perancang masalah. Masalah yang disajikan oleh pendidik dalam proses PBL yang baik memiliki ciri khas sebagai berikut. A. Punya keaslian seperti di dunia nyata. B. Masalah yang disajikan sedapat mungkin memang merupakan cerminan masalah yang dihadapi di dunia kerja. Dengan demikian, peserta didik bisa memanfaatkannya nanti bila lulusan yang akan belajar. C. Dibangun dengan mempertimbangkan pengetahuan sebelumnya. Jadi sementara pengetahuan baru didapat, peserta didik bisa melihat kaitan dengan bahan yang telah ditemukan dan dipahami sebelumnya. D. Membangun pemikiran yang metakognitif dan konstruktif. Kita disebut melakukan metakognitif kalau kita menyadari tentang pemikiran meta, thinking about our thinking. Artinya kita mencoba berefleksi seperti apa pemikiran kita atau atas satu hal. Peserta didik menjalankan proses problem based learning sembari menguji pemikirannya, mempertanyakannya, mengkritis gagasan sendiri sekaligus mengeksplor hal yang baru. Kekurangannya, selain memiliki kelebihan problem based learning atau yang biasa disebut dengan pembelajaran berbasis masalah juga memiliki kelemahannya. A. Manakala peserta didik tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajarinya sulit untuk dipecahkan, maka mereka merasa enggan untuk mencoba. B. Keberhasilan strategi pembelajaran melalui pemecahan masalah membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. C. Tanpa pemahaman mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. D. Tidak dapat diterapkan pada setiap materi pembelajaran. E. Membutuhkan persiapan yang matang. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi mengenai materi tentang PBL atau Problem Based Learning. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.